2 tahun setelah Thomas Shelby terpilih menjadi Dewan Parlemen. Hari itu Thomas mendapatkan telepon dari Arthur yang baru saja menerima sepucuk surat yang ditujukan kepada Peaky Blinder. Surat itu dikirim atas nama malaikat balas jasa yang menyebutkan kalau ia tidak mengenal Peaky Blinders dan tidak takut kepada mereka. Thomas yang mendengar hal itu tentu saja tidak terima, jadi ia pun langsung mengirim Abrama dan Aisyah untuk memperkenalkan Peaky Blinder pada mereka. Di hari yang sama, Peaky Blinder mendapatkan kabar buruk setelah mengalami kerugian fantastis akibat jatuhnya bursa saham di Wall Street, Amerika. Sudah dapat dipastikan bahwa bisnis keluarga Shelby yang ada di Amerika terancam bangkrut. Nah, Michael yang menjadi penanggung jawab atas semua bisnis di Amerika akhirnya diminta untuk kembali ke Birmingham. Sementara itu di Birmingham, operasi penyergapan yang dilakukan Abrama, Finn, dan Aisyah masih berlanjut. Dalam penyergapan itu, Finn terkena tembakan di tangannya. Beruntung Abrama menerobos masuk melalui jalur lain sehingga mereka pun berhasil membunuh target mereka. Abrama segera mengeluarkan peluru dari lengan Finn. Melihat hal itu, Ada marah karena Finn tidak mendengarkan perkataan Thomas. Mereka tidak ingin Finn terjun dalam dunia seperti itu karena Finn harus memiliki masa depan yang bersih dari tindak kriminal. Di sisi lain, Arthur datang menemui Thomas untuk memberikan lembaran koran berisi jatuhnya saham di Wall Street. Thomas yang melihat itu langsung marah, pasalnya ia sudah jauh-jauh hari menyuruh Michael untuk menarik semua saham, namun Michael malah memilih bertahan. Sekali lagi Thomas merasa kecewa karena semua anggota Peaky Blinders seperti tidak mendengarkan perintahnya. Thomas kemudian mengundang seluruh keluarganya untuk hadir dalam rapat direksi. Sejak beberapa tahun belakangan ini, kondisi mental Thomas semakin memburuk. Ia merasa kesulitan mengontrol emosinya dan disarankan untuk meminum obat penenang. Uniknya, setiap meminum obat penenang, Thomas selalu berhalusinasi melihat Grace, wanita yang paling Thomas cintai. Keesokan harinya, rapat direksi keluarga Shelby akhirnya digelar. Arthur yang sekarang menjadi ketua berusaha menjelaskan masalah yang terjadi pada perusahaan mereka. Terlihat jelas bahwa Arthur tidak bisa menjadi ketua seperti Thomas. Ketika dihadapkan dengan masalah seperti ini, ia seperti orang bingung yang tidak bisa mengambil keputusan. Alhasil, Polly pun menyuruh Arthur untuk menunggu Thomas. Linda yang mendengar hal itu tidak suka dengan sikap Polly. Ia meminta rapat diteruskan karena saat ini Arthurlah yang menjadi ketua. Sesaat kemudian Thomas akhirnya datang. Thomas membawa kabar baik karena nasib perusahaan mereka ternyata masih bisa diselamatkan. Untungnya Thomas telah mengantisipasi semua ini karena sebelum runtuhnya bursa saham, Thomas telah menginvestasikan sejumlah dana perusahaan dalam stok dan saham Amerika. Setelah itu, Thomas dan semua keluarganya pergi ke pub Garrison. Di sana, Ada menyerahkan peluru yang dikeluarkan dari tangan Finn. Diketahui bahwa orang yang mereka bunuh adalah seorang pria Tionghoa yang berprofesi sebagai mucikari. Nah, orang ini berhubungan dengan si pengirim surat yang ada di awal film. Thomas dibayar oleh seorang anggota Dewan Senior sebesar 50.000 pounds untuk membunuh mucikari tersebut. Setelah Ada dan Lizzie memilih untuk pergi lebih dulu, Polly menyampaikan pada Thomas dan Arthur bahwa Ada Shelby sekarang sedang hamil anak dari Letnan Ben Younger. Setelah itu, Thomas menghadiri rapat anggota Dewan Rakyat. Dalam rapat itu, Thomas menyampaikan sebuah pidato yang menarik perhatian salah satu anggota parlemen yang bernama Oswald Mosley. Thomas kemudian menemui anggota Dewan Senior untuk mengambil bayarannya. Anggota senior itu memberikan 20.000 pounds dan akan membayar sisanya belakangan. Thomas tentu saja tidak terima. Ia merasa telah diremehkan. Ia pun mengancam jika senior itu tidak memberikannya sampai hari Senin, maka ia akan membocorkan semua bukti kejahatannya yang ia dapatkan dari si mucikari.
Setibanya di kantor, Thomas mendapatkan surat dari Menteri Churchill dan kunjungan dari seorang reporter bernama Leavitt. Sebagai seorang reporter yang mengikuti perjalanan Thomas, Leavitt tahu betul bagaimana citra Thomas di Birmingham dahulu. Ia tak menyangka sosok seperti Thomas akan menjadi dewan parlemen seperti saat ini. Ia pun mencoba memeras Thomas dengan semua informasi yang ia miliki. Thomas yang mendengar hal itu hanya duduk santai sambil balik menyerang Leavitt. Ia mengatakan bahwa Leavitt adalah seorang penyuka sesama jenis. Bukan Thomas namanya kalau ia tidak mengetahui semua identitas orang-orang yang pernah ia pekerjakan. Tentu saja Leavitt juga tidak bisa dibiarkan untuk terus berkeliaran. Jadi Thomas pun memerintahkan Arthur dan anak buahnya untuk segera membunuh Leavitt. Keesokan harinya, Thomas yang baru saja bangun terkejut saat melihat keluar jendela. Ia segera mengambil senjata dan berlari keluar rumah. Ternyata di halaman rumah Thomas telah berdiri papan salib dengan tempelan boneka yang mirip seperti Thomas. Di boneka itu terdapat secarik surat yang bertuliskan, "Lihat ke bawah tanah dan lihat benih yang sudah kau tebar." Siapa sangka tempat Thomas berpijak saat ini telah dipenuhi oleh ladang ranjau. Jika Thomas salah mengambil langkah, maka ia sudah dipastikan akan tewas. Thomas pun berjalan secara perlahan agar ia tidak menyentuh ranjau. Sesaat Thomas sempat merasa pasrah dan berniat memukul ranjau tersebut. Ia seperti sudah lelah karena kehidupannya selalu dipenuhi oleh ancaman pembunuhan seperti ini. Namun pikiran itu tiba-tiba sirna saat Thomas mendengar suara Charles yang berlari ke arahnya. Tak ingin putranya terluka, Thomas berlari sekuat tenaga tanpa memperdulikan apapun dan segera membawa Charles menjauh dari tempat tersebut. Setelah memastikan Charles baik-baik saja, barulah Thomas menembaki semua ranjau itu hingga habis tak tersisa. Setelah kembali masuk ke dalam rumah, Thomas mendapatkan telepon dari Michael yang saat itu sedang disekap oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Kapten Swing. Kapten Swing mengatakan bahwa Michael telah membocorkan rahasia tentang bagaimana cara membagi jalur balap kuda di Inggris. Michael berteriak bahwa Kapten Swing telah berbohong pada Thomas. Kapten Swing pun menawarkan kerjasama pada Thomas, namun Thomas meminta Kapten Swing untuk memulangkan Michael. Michael akhirnya sampai di Birmingham bersama dengan istrinya yang bernama Gina. Di pelabuhan sudah ada Polly dan juga Arthur yang menunggu mereka. Tanpa sapaan hangat apapun, Polly langsung menyerbu Michael dengan pertanyaan-pertanyaan terkait bisnis keluarga Shelby. Polly bahkan tidak peduli dengan wanita yang dibawa oleh Michael. Di waktu yang sama, Thomas dan Ada bertemu dengan Mosley. Ia diketahui adalah bagian dari kelompok Aira, sebuah kelompok yang memiliki hubungan buruk dengan Peaky Blinder. Aira ternyata berniat merebut kekuasaan Thomas karena kini ia dianggap sudah lemah. Setelah itu, Thomas dan yang lainnya bertemu dengan Michael dan Gina. Di sana, Michael diminta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal. Michael mengaku ia mendengar orang-orang Aira mulai bergosip tentang Thomas yang kini mulai kehilangan kekuasaannya. Diketahui orang-orang yang bergosip itu adalah Billy Boys. Untuk saat ini, Thomas akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Michael, dan bayi di dalam kandungan Gina akan menjadi saksinya. Ungkapan itu tentu saja membuat Michael marah karena Thomas seperti merendahkannya. Di waktu yang sama, Abrama dan Bonnie terlihat sedang camping di dalam hutan. Saat Abrama sedang menyiapkan makanan, bahunya tiba-tiba ditembak oleh sekelompok orang, yaitu Billy Boys. Di hadapan Abrama, mereka menyiksa Bonnie, membunuhnya, dan menggantungnya di atas papan salib.
Mereka meminta Abrama untuk menyampaikan ini pada Thomas, di mana petarung terbaik Peaky Blinders bukanlah tandingan mereka. Ia juga meminta Thomas untuk menyerahkan 2 wilayah kekuasaannya, dan kalau tidak, maka Thomas akan menjadi orang berikutnya yang akan digantung di papan salib. Di rumah, Linda mengungkapkan kekecewaannya pada Arthur. Ia marah karena saat ini Peaky Blinders kembali menggeluti dunia bandar taruhan untuk menutupi kerugian mereka pada bursa saham. Kondisi bisnis Peaky Blinders saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan karena terlalu banyak beban pikiran, Thomas sampai lupa pada ulang tahun Ruby, anak perempuannya bersama Lizzie. Pada malam harinya, Abrama datang mengamuk ke rumah Thomas sambil membawa Johnny Dog yang sudah babak belur. Abrama menyiksa Johnny karena berpikir ia adalah pengkhianat yang sudah memberitahu Billy Boyce tentang lokasinya dan membuat Bonnie tewas dibunuh. Thomas berusaha menenangkan Abrama karena ia yakin bahwa Johnny Dog tidak mungkin berkhianat. Ia pun meyakinkan Abrama kalau mereka akan balas dendam. Keesokan harinya, Thomas mengajak Arthur dan Michael ke London untuk menemui seseorang bernama Jimmy McGovern. Awalnya, Michael sempat menolak karena ia harus mengantar Gina menemui dokter kandungan. Namun Thomas menjawab ia akan memerintahkan Ada untuk mengantar Gina. Sementara mereka pergi ke London, Polly diminta untuk menemui Abrama di rumah sakit. Polly diminta untuk menenangkan Abrama agar ia tidak mengambil keputusan gegabah. Setelah itu, Thomas, Arthur, dan Michael ditemui oleh Mosley. Dalam pertemuan itu, Thomas mengatakan pada Mosley tentang Jimmy McGovern, di mana ia adalah seorang anggota gangster yang telah membunuh rekannya sendiri. Mendengar hal itu, Mosley langsung memprovokasi mereka dengan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam Peaky Blinders. Mulai dari Michael yang gagal dalam bursa saham, sampai Arthur yang kini telah ditinggalkan oleh istrinya. Dengan semua informasi itu, Mosley merasa unggul di antara mereka. Ia pun dengan santai menawarkan kesepakatan pada Thomas. Sebelum pergi dari ruangan itu, Mosley meninggalkan sebuah surat untuk Thomas, di mana pihaknya akan menawarkan posisi wakil pemimpin partai politik yang baru kepada Thomas. Setelah bertemu di rumah sakit, Abrama meminta Polly untuk membawanya pulang. Ia sepertinya tidak setuju dengan Thomas dan berniat membalas dendam dengan caranya sendiri. Begitu sampai di rumah, ia meminta saudarinya untuk segera menyiapkan pasukan dan senjata karena ia akan berangkat ke Skotlandia malam ini juga. Pada malam harinya, Thomas yang sedang mabuk didatangi oleh Jesse Eden. Jesse meminta bantuan Thomas untuk menjadi pembicara dalam unjuk rasa tentang revolusi. Setelah itu, Lizzie memberitahu Thomas bahwa Linda saat ini sedang dekat dengan seorang duda. Thomas yang mendengarnya tentu saja langsung menyampaikan hal itu kepada Arthur. Keesokan harinya, Arthur langsung mencari Linda ke lokasi yang disebutkan. Di sana ia menemukan seorang lelaki. Saat Arthur bertanya tentang Linda, lelaki itu menolak memberitahunya. Arthur pun langsung marah besar dan memukuli lelaki itu hingga tewas. Singkat cerita, di Skotlandia, Abrama dan anak buahnya menghadang kelompok Billy Boyce di tengah jalan. Kelompok Billy Boyce awalnya protes, namun ia pun sangat terkejut saat melihat wajah Abrama. Abrama dan para pasukannya pun langsung menyerang kelompok Billy Boyce dan menyiram mereka semua dengan aspal panas. Di waktu yang sama, Mosley kembali bertemu dengan Thomas. Di tengah agenda berburu, Mosley mengatakan bahwa ia akan keluar dari partai Inggris fasis sehari sebelum partai itu terbentuk. Thomas kemudian meminta izin pada dinas intelijen sebagai informan yang akan bergabung dengan Mosley. Di Skotlandia, Arthur datang menggerebek Abrama dan membawanya kembali ke Birmingham. Kemudian terlihat Jimmy McGovern bersama dengan kelompok Billy Boyce yang datang ke tempat Abrama. Mereka pun masuk ke dalam camp dan ternyata Abrama sudah meninggalkan bom untuk menyambut mereka.
Jimmy yang melihat hal itu merasa tertarik dengan Thomas Shelby dan merasa ia adalah lawan yang pas untuk dirinya. Setelah itu Jimmy dan Thomas akhirnya bertemu. Masing-masing dari mereka membawa bendera putih sebagai tanda perdamaian. Hal ini dilakukan karena Thomas Shelby telah membuat kesepakatan bisnis dengan Mosley yang juga merupakan rekan Jimmy McGovern. Di waktu yang sama, Arthur menemui seorang pemuda bernama Billy dan memintanya untuk memanipulasi pertandingan bola. Bisnis ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Peaky Blinders untuk mendapatkan keuntungan lebih. Setelah memastikan Billy telah menyetujui kesepakatan itu, Arthur pun beranjak pergi menuju bar Garrison. Di bar itu, Arthur dan Thomas didatangi oleh seorang pria Tionghoa yang bernama Brilliant Chang. Seperti biasa, siapapun yang datang menemui Thomas tentu saja membawa kesepakatan ataupun penawaran bisnis. Untuk memastikan kesepakatan itu berjalan lancar, Chang juga mengirimkan salah satu anak buahnya untuk menodongkan pistol kepada Finn. Thomas yang mendengar hal itu langsung menyuruh Chang untuk menarik mundur anak buahnya, barulah setelah itu mereka akan membicarakan bisnis. Chang kemudian mengeluarkan narkoba jenis opium termurni di hadapan Thomas. Ia berencana ingin menyeludupkan 7 ton opium senilai 1.190.000 pounds dengan bantuan Peaky Blinders. Seluruh opium itu rencananya akan disimpan di London selama seminggu sebelum dikirim menuju San Francisco. Peaky Blinders akan mendapatkan imbalan sebesar 250.000 pounds atau setara dengan separuh kerugian bisnis mereka di Amerika. Setelah mendapatkan persetujuan dari Arthur dan Polly, Thomas pun setuju dengan penawaran Chang. Di kantor, Thomas bertemu dengan Abrama. Ia berusaha meyakinkan Abrama untuk menunda penyerangan terhadap Jimmy karena mereka masih memiliki kesepakatan. Sebagai gantinya, Thomas menyuruh Abrama untuk melamar wanita pujaannya, yaitu Polly Gray. Beberapa hari lagi, Thomas berencana mengadakan pesta balet di rumahnya. Mosley yang juga mendapatkan undangan pergi menemui Thomas. Ia menyadari bahwa pesta balet itu diadakan sebagai persembahan untuk mendiang istrinya, karena diadakan bertepatan dengan hari ulang tahun Grace. Mosley kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya pernah berhubungan dengan Grace di masa lalu. Thomas yang tidak terima langsung mengatakan sisi kelam dari kehidupan Mosley. Ia pernah berhubungan dengan adik istrinya, bahkan ibu tiri dari istrinya sendiri. Selain itu masih ada banyak wanita-wanita yang pernah berhubungan dengannya, tanpa memperdulikan hubungan keluarga di antara mereka. Mosley benar-benar adalah iblis yang sangatlah jahat dan juga berbahaya. Berbicara tentang Grace, kini ia kembali muncul di ruangan Thomas. Grace mengatakan pada Thomas untuk selalu mengikuti semua kata hatinya. Pada malam harinya, Thomas mengurus bisnis dengan Jimmy. Di sana, ia mendapatkan bayaran berupa cek sebesar 10.000 pounds yang juga harus ditandatangani oleh Mosley. Hari pesta balet akhirnya tiba. Semua tamu undangan dari berbagai kalangan datang memeriahkan pesta tersebut. Mosley disambut oleh Polly dan dijanjikan akan mendapatkan kamar khusus dan juga wanita yang akan menemaninya. Di kamar, Thomas mengkhawatirkan keselamatan Lizzie. Ia takut kejadian Grace akan terulang kembali. Ia pun meminta Lizzie untuk selalu berhati-hati dan ada Johnny Dog yang akan selalu menjaganya. Thomas kemudian menemui Mosley dan menunjukkan cek yang ia dapatkan dari Jimmy untuk ditandatangani. Setelah itu, pesta balet pun akhirnya dimulai. Di tengah kemeriahan pesta, Linda tiba-tiba datang sambil menodongkan pistol pada Arthur. Ia marah karena Arthur telah membunuh sahabatnya. Arthur yang sangat mencintai Linda tidak masalah jika ia harus mati di tangan wanita yang ia cintai. Namun tak disangka, Polly lebih dulu datang dan menembak Linda. Untung saja Polly hanya membidik lengan Linda karena ia ingin melindungi Arthur. Tubuh Linda kemudian dibawa masuk dan Thomas sendiri yang mengeluarkan peluru itu dari tangannya.
Untuk mengurangi rasa sakit, Linda diberikan campuran alkohol dan opium sebagai bius yang membuatnya tertidur. Di luar, Mosley memanfaatkan momen perkumpulan itu untuk menyampaikan pidato. Ia dengan lantang mengumumkan tentang pembentukan partai baru bernama Serikat Inggris Fasis. Melalui partai itu, ia dan Thomas berencana untuk mengubah semua tatanan pemerintahan dan kebijakan politik yang jauh lebih baik. Semua orang yang mendengarkan pidatonya terlihat mendukung Mosley dan bersemangat menyambut kelahiran Partai Serikat Inggris Fasis. Setelah itu, Mosley memberitahu Thomas bahwa ia yakin pemerintahan sebentar lagi berada di genggaman mereka. Nantinya, Jimmy akan diberikan kekuasaan penuh di bagian wilayah utara, Thomas akan mendapatkan bagian tengah, sementara untuk bagian selatan masih belum diputuskan. Dapat dilihat, orang seperti Mosley memang bukanlah musuh yang mudah. Ia mampu menjerat Thomas sampai tak bisa berkutik dengan memanfaatkan kesepakatan yang tidak bisa ditolak oleh Thomas. Di ruangan lainnya, Linda yang baru sadar segera dihampiri oleh Arthur. Arthur memohon ampunan dari Linda dan berjanji akan melakukan apapun agar bisa dimaafkan. Sayangnya, Linda sudah terlanjur kecewa dan semua pintu maafnya telah tertutup rapat. Keesokan harinya, Kolonel Younger datang menemui Thomas. Sesuai kesepakatan, ia telah bersedia untuk membantu Thomas menangkap Mosley dan Jimmy lewat jalur hukum. Thomas kemudian menyerahkan cek pemberian Jimmy yang bisa dijadikan sebagai salah satu bukti kejahatan. Kolonel Younger mengaku sudah mendiskusikan masalah ini dengan atasannya, namun sang atasan mengaku tidak melihat kejahatan apapun yang dilakukan oleh Mosley. Bahkan kini diketahui Mosley mendapatkan pengikut yang semakin banyak setelah pidatonya berhasil meyakinkan para tamu undangan di pesta kemarin. Tak hanya itu, Kolonel Younger juga mendapatkan ancaman secara pribadi dari organisasi bernama Bagian D, yang tentu saja berhubungan dengan Mosley. Meskipun begitu, Kolonel Younger akan tetap mencoba membantu Thomas. Untuk saat ini, ia akan membawa cek dari Jimmy sebagai barang bukti. Sebelum pergi, Kolonel Younger sempat diam sejenak di dalam mobilnya untuk membaca cek yang diberikan oleh Thomas. Di luar mobilnya ada anak-anak yang sedang bermain bola, dan saat salah satu dari mereka tidak sengaja menendang bola ke arah mobil Younger, inilah yang terjadi. Dari kejadian itu, Younger dan seorang anak dinyatakan tewas di tempat. Thomas sangat menyesali hal itu karena tak menyangka keikutsertaan Younger dalam misinya akan berakhir sangat tragis. Thomas kemudian pergi menemui Ada dan memberitahukan kematian Kolonel Younger. Ada yang mendengarnya tentu saja sangat terkejut. Meskipun sebenarnya ia tidak begitu mencintai Younger, namun ia adalah laki-laki yang baik. Ia tidak pantas menerima nasib seperti ini hanya karena berhubungan dengan keluarga Shelby. Di waktu yang sama terlihat Arthur, Cheng, dan timnya yang sedang memasuki sebuah kapal untuk memeriksa opium. Tak disangka di dalam kapal itu sudah ada kelompok lain yang menunggu mereka. Arthur dan timnya pun diserang dengan membabi buta. Banyak orang yang tewas dan terluka dalam penyerangan itu termasuk Chang. Arthur yang tidak terima merampas senjata timnya dan nekat keluar sambil menembak kelompok itu seperti orang gila. Beruntung saja berkat aksi kegilaan Arthur, mereka berhasil mengusir kelompok itu dari kapal sehingga 7 ton opium sekarang aman di tangan mereka. Keesokan harinya, Thomas pergi ke rumah sakit jiwa. Di sana, ia menemui rekannya dahulu saat Perang Prancis yang bernama Bernie. Dahulu, Bernie adalah seorang penembak jitu yang tidak pernah meleset menembak targetnya. Ia menjadi gila setelah perang usai hingga dipenjara akibat membunuh rekannya sendiri. Thomas mengeluarkan campuran opium dan sianida yang ia sembunyikan di antara giginya dan akan memberikannya pada Bernie jika ia ingin bunuh diri. Namun Bernie menolak karena ia ternyata masih memiliki keinginan untuk hidup.
Mendengar hal itu, Thomas bersedia membantu Bernie dan berjanji akan segera membebaskannya. Ia berencana ingin menugaskan Bernie untuk menembak seseorang. Setelah itu, Thomas bertemu dengan Jimmy. Di sana, ia memberitahu Jimmy terkait penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Titanic terhadap Arthur tempo hari. Saat itu, Thomas juga membahas tentang pembagian wilayah kekuasaan yang dikatakan oleh Mosley, di mana ia mengusulkan untuk memberikan wilayah selatan pada pemimpin Yahudi, yaitu Alvi Solomon. Tak lama kemudian Arthur pun datang dan menyerahkan 10 karung opium pada Jimmy. Setelah Jimmy pergi, Thomas memberitahu Arthur mengenai rencana pembebasan Bernie. Ia rencananya ingin menugaskan Bernie untuk menembak Mosley dari jarak jauh. Sementara untuk Abrama dan Arthur akan ditugaskan untuk membunuh Jimmy. Pembunuhan itu rencananya akan dilakukan di sebuah acara kampanye Partai Serikat Inggris Fasis, di mana Mosley ditunjuk untuk melakukan orasi dalam acara tersebut. Pada malam harinya, Thomas diundang untuk bertemu dengan Menteri Churchill. Dari informasi yang beredar, Menteri Churchill sudah mengetahui kabar bahwa Thomas sekarang sudah bergabung dengan Mosley. Namun ia tahu betul Thomas bergabung dengan Mosley karena ingin memata-matainya. Menteri Churchill menilai tindakan Thomas sangatlah berbahaya, mengingat reputasi Mosley yang dikenal kejam seperti iblis. Meskipun begitu, Thomas tetap tidak gentar. Bagaimanapun caranya, ia sangat ingin menyingkirkan Mosley dan semua anggotanya. Menteri Churchill salut dengan ambisi Thomas, dan ia berharap nantinya bisa bertemu dengan keluarga Shelby. Sementara itu, berkat bantuan Billy, Peaky Blinders mendapatkan keuntungan besar dalam judi bola. Finn menyampaikan hal itu pada Arthur, namun Arthur masih belum percaya sepenuhnya kepada Billy. Beberapa hari kemudian, rapat keluarga Shelby pun akhirnya digelar. Dalam pertemuan itu, Thomas mengumumkan bahwa Abrama dan Polly sebentar lagi akan menikah. Kemudian ia juga menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diketahui oleh keluarganya. Poin pertama, ia mengumumkan bahwa Kolonel Ben Younger telah meninggal dunia dalam insiden pengeboman. Poin kedua tentang posisi Michael di perusahaan. Michael pun bangun dan mengutarakan rencana yang sudah dia buat dengan istrinya. Ia berencana akan mengatur bisnis opium di Amerika dan akan menghasilkan uang sebesar 20 juta dolar per tahun. Ia bahkan dengan sombong mengatakan bahwa bisnis yang ia jalani itu nantinya akan mengurangi beban para anggota yang lain. Ia menjamin seluruh anggota keluarga akan hidup mewah dan bergelimang harta. Dengan merombak seluruh struktur perusahaan Shelby, ia kemudian menyusun proposal bisnis sehingga Thomas hanya perlu tanda tangan. Melihat tingkah sombong Michael, Thomas langsung membakar proposal bisnis yang ia berikan. Setelah apa yang ia lakukan pada perusahaan Shelby, berani-beraninya ia datang menyerahkan proposal bisnis dan berniat merombak struktur perusahaan. Hal itu tentu saja membuat ketegangan antara mereka berdua kembali tersulut. Bahkan Polly sampai menampar Michael karena ia telah bersikap buruk. Setelah Michael pergi, Thomas melanjutkan poin yang ketiga. Pada poin itu, Thomas menyampaikan perihal Bernie yang akan diperintahkan untuk menembak Mosley di atas panggung orasi. Keputusan itu sebenarnya diragukan oleh anggota yang lain. Bagaimana bisa Thomas menyerahkan tugas penembakan itu pada orang gila yang akan membidik Mosley, sementara Thomas juga akan berada di panggung yang sama. Meskipun begitu, Thomas percaya pada Bernie. Ia yakin reputasinya sebagai penembak jitu masih tidak berubah. Di malam itu juga, Charlie ditugaskan untuk membawa semua opium menemui pria Tionghoa yang akan memberinya uang sebesar 300.000 pounds. Thomas membebaskan semua anggotanya untuk memilih ingin mengikuti rencana ini atau tidak. Namun bagi mereka yang setuju dengan rencananya, maka akan mendapatkan bayaran sebesar 30.000 pound.
Keesokan harinya, Thomas dan Arthur pergi ke bar Garrison. Di sana mereka menginterogasi pengelola bar yang bernama Mickey. Thomas mengetahui bahwa penyerangan kelompok Titanic terjadi karena mereka telah mendapatkan informasi dari orang dalam. Selain itu, Thomas juga sudah mengetahui orang yang telah meletakkan bom di mobil Younger, yaitu seseorang bernama Paddy Rose. Mickey yang mendengar kabar itu tak bisa berkata apapun, karena ternyata ia adalah orang yang telah menjual semua informasi itu kepada Paddy Rose dan kelompok Titanic. Jadi inilah jalan bagi Mickey untuk menemui ajalnya, di mana ia langsung ditembak mati oleh Thomas. Setelah itu, Thomas langsung pergi mengunjungi rumah Alfie Solomons. Tak disangka, Alfie Solomons ternyata selama ini masih hidup. Tembakan Thomas di akhir season sebelumnya ternyata hanyalah menimbulkan luka di sebagian besar wajah Alfie. Thomas datang menemui Alfie untuk membuat kesepakatan agar Alfie mau membunuh Mosley dengan imbalan 25.000 pounds. Sesampai di kantor, Thomas sudah ditunggu oleh Polly. Rupanya Polly menentang semua rencana Thomas, sehingga ia pun memutuskan untuk keluar dari perusahaan Shelby. Thomas mulai merasa gelisah dan berusaha menghubungi semua saudaranya, namun tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Keesokan harinya, Thomas menemani Bernie untuk latihan menembak sebagai persiapan sebelum acara. Ternyata tebakan Thomas benar, Bernie masih memiliki kemampuan sebagai seorang penembak jitu. Singkat cerita, hari orasi pun akhirnya tiba. Mosley tiba di lokasi acara dengan pengawalan ketat dari Billy Boys. Sementara itu, Thomas, Arthur, dan para anggota Peaky Blinders juga tiba di lokasi tersebut. Terlihat saat itu Finn berpamitan pada Billy dan mengatakan bahwa Peaky Blinders akan membunuh Mosley malam ini. Setelah Finn pergi, Billy terlihat mengambil telepon dan menghubungi seseorang. Di lokasi acara ada Jesse Eden yang sibuk menyuarakan protes anti-fasisme. Akibat protesnya itu, Jesse pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Beruntung saja Thomas melihat Jesse dan langsung membebaskannya. Di tengah kesibukan acara, Arthur membawa Bernie ke lokasi yang sudah ditentukan dan menyuruhnya untuk bersiap menembak Mosley. Nanti begitu Thomas mengeluarkan jam di sakunya, Bernie harus menunggu sampai hitungan ke-10 dan langsung menembak pria yang berdiri di samping Thomas. Sesaat sebelum naik ke atas panggung, Jimmy menemui Mosley. Jimmy melaporkan tentang geng Yahudi dan kelompok Peaky Blinders yang sudah berkumpul di lokasi seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Namun Mosley seperti tidak peduli dan masih terlihat tenang. Hingga tibalah saatnya Mosley naik ke atas panggung untuk menyampaikan orasinya. Orasi itu disiarkan di seluruh radio yang ada di Inggris, sehingga setiap orang bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mosley. Di awal orasi, Mosley sempat menyinggung Menteri Churchill yang dinilai tidak sepaham dengan dirinya. Di tengah orasi itu, Thomas langsung mengeluarkan jam tangan sebagai tanda untuk Bernie. Saat hitungan hampir sampai 10, Bernie tiba-tiba ditembak dari belakang hingga tewas. Selain itu, Abrama yang juga akan menyerang Jimmy sudah lebih dulu dibunuh. Lalu Arthur yang akan menjadi target selanjutnya ternyata berhasil melawan dan menyelamatkan diri. Thomas, Arthur, dan Jesse kemudian berkumpul di satu ruangan. Thomas marah dan frustasi karena rencananya telah bocor ke pihak musuh. Setelah kembali ke rumah, Grace lagi-lagi datang menghantui Thomas. Ia mengatakan pada Thomas bahwa semuanya telah berakhir dan ini waktunya bagi Thomas untuk pergi bersamanya. Dan film pun akhirnya selesai.